Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera. Tentrem rahayu tansah nganti wonten panjenengan sedaya. Gusti berkahi. Saat ini kita sedang mendengar, rame lagi, heboh lagi, timbul lagi pandemi yang ada ini, yang berlalu sudah berlalu maunya. Tapi kenyataannya yang sudah lalu itu belum selesai, malah muncul lagi, datang lagi varian yang baru yang sangat menghebohkan dan membuat banyak orang takut. Tiba-tiba di beberapa provinsi merebak sebuah situasi yang sangat mengerikan, menakutkan. Sehari sampai ribuan orang dinyatakan positif COVID-19, dan ini ditengarai sebagai varian baru yang disebut dengan varian Delta. Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak hendak membahas tentang COVID-19 karena memang kemampuan saya untuk menjelaskannya tentu sangat terbatas berkaitan dengan persoalan itu. Tetapi yang ingin saya katakan kepada panjenengan semuanya, ketika kita menyadari situasi yang tengah terjadi saat ini dan dewasa ini, mungkin otak kita masih lelah dengan 1 tahun setengah ini berlalu, tetapi kondisi hampir baik, tiba-tiba muncul sesuatu yang baru dan membuat heboh semuanya, semua orang. Ya. Mungkin yang tidak pernah merasa ada ketakutan ya anak-anak, karena memang mereka tidak begitu melihat tentang urusan ini, tidak begitu memperhatikan berkaitan dengan masalah berita-berita di media. Yang namanya anak-anak ya, yang ada dalam diri mereka adalah bermain dan sukacita. Tetapi bagi orang-orang yang dewasa yang tahu tentang situasi ini dan tiba-tiba muncul kembali perasaan takut yang berlebih-lebihan di dalam dirinya, waduh, itu ya bisa membahayakan, sebab akan mengganggu kejiwaan kita dan akan mengganggu kondisi psikologis kita. Nah, saat ini saya dan panjenengan semuanya diajak untuk memahami situasi ini dengan menyadari pada titik yang sesadar-sadarnya dan dasarnya adalah dari apa yang ada di dalam kitab Ayub pada pasalnya yang ke-5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan buat panjenengan demikian. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ada dua sisi yang bagi saya cukup luar biasa sih itu kita kumpulkan, bahwa kalau kita mau menyadari tentang pandemi yang muncul kembali di pertengahan tahun 2021 ini, coba kita flashback. Ya kembali lagi bahwa manusia kalau sudah merasa situasi sepertinya kembali aman, lalu menyepelekan, lalu tidak lagi berdisiplin diri dengan protokol kesehatan, sembrono, dan bahkan ada yang tidak percaya tentang pandemi ini, lalu menghembuskan isu-isu yang sangat menyesatkan, sehingga banyak orang yang juga akhirnya ikut dan terjebak kepada situasi yang sebenarnya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi kenyataannya begitu mudah kita berkerumun, begitu mudah kita berinteraksi, begitu mudah kita membangun komunikasi, bahkan kedekatan secara fisik, kita melupakan risiko-risiko yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, manusialah. Kadang-kadang kita ini sudah tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Kadang-kadang manusia ini sudah tahu tapi tetap ngeyel. Ada yang mungkin tidak tahu lalu dia menganggap itu hal yang biasa, bahkan ada yang tidak mau tahu. Mari kita kembali bahwa setiap masalah yang timbul tidak lain adalah karena perilaku manusia itu sendiri yang
perlu untuk menyadari bahwa situasi ini belum selesai. Keadaan ini membutuhkan perhatian kita semuanya, kesadaran kita semuanya. Tidak hanya kesadaran secara psikis, tidak hanya kesadaran secara spiritual, tetapi kesadaran secara fisik bahwa kita harus tetap menjaga dengan satu tanggung jawab supaya merebaknya pandemi ini bisa diatasi ya dengan cara sikap kita, bukan sekedar hanya vaksin, bukan hanya sekedar penjaringan mendapatkan vaksin lalu selesai. Mari sebagai orang percaya, mari sebagai orang yang beriman, kita kembali kepada apa yang harus kita lakukan. Allah punya kuasa dalam mendampingi panjenengan dalam situasi sulit saat ini di masa pandemi. Tetapi Allah juga meminta bahwa setiap manusia itu memiliki tanggung jawab untuk bisa mengelola dirinya dengan benar. Dan harus pandai dan harus berakal budi, mampu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Nah, mari kita ingat kembali akan apa yang disampaikan oleh kitab Ayub bahwa ya bencana bukan karena alam yang menyediakan bencana, ya ada sih karena alam, mungkin karena gunung meletus atau bencana tanah longsor dan lain sebagainya. Tetapi bencana bisa jadi karena ya perilaku manusia itu sendiri. Oleh karena itu mari kita menyadari bahwa saat kita berada pada titik yang benar-benar membuat kita merasa tak berdaya lagi, tak kuat lagi, tak mampu lagi. Apa yang dikatakan di dalam kitab Ayub? Aku akan mencari Allah dan aku akan mengajukan perkaraku kepada Allah. Dan aku percaya bahwa Allah sanggup menyatakan keajaiban-keajaiban. Kita kembali kepadanya, percaya kepadanya, tetapi ingat masih juga kita harus tertib sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Bukan sekedar penjaminan wajib untuk menerima vaksin, baik vaksin yang ke-1 maupun yang kedua, tetapi panjenengan juga tetap punya tanggung jawab sebagai orang beriman untuk tetap menjaga protokol kesehatan setidak-tidaknya 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan satu lagi yang keenam, kalau varian Delta konon tidak cukup hanya 1 masker. Varian Delta membutuhkan 2 masker supaya kita paling tidak terhindar dari pandemi ini. Kita rindu Tuhan memberkati kita semuanya sehingga kita bisa dilepaskan dari varian Delta, dari pandemi COVID, karena pertolongan Tuhan selalu hadir atas panjenengan dan saya. Sekali lagi, kalau 1 tidak cukup, mari dengan kesadaran diri kita pasang 2 demi untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Gusti berkahi.